Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fasilitator Bapak Edi Supriyanto, yang saya hormati kepada Bapak Pengajar Praktik Pak Nurholis. Perkenalkan, saya Istiqomah, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Banyumas. Hari ini saya bersama rekan saya. Salam kenal, saya Reni Sukowati, biasa dipanggil Reni. Saya wali kelas 4 dari SD Negeri 1 Sumpil. Nah, hari ini saya akan melakukan supervisi akademik kegiatan untuk tahap praobservasi bersama Bu Reni. Alhamdulillah Bu Reni, hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat. Bu Reni hari ini sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Bagaimana dengan Bu istri? Alhamdulillah sehat. Nah, Bu Reni, 3 hari yang lalu saya sudah menceritakan kepada Bu Reni tentang tugas saya untuk melakukan supervisi akademik. Nah, hari ini saya meminta bantuan kepada Bu Reni agar kelasnya bisa dilaksanakan untuk kegiatan supervisi akademik, dan Bu Reni menyetujuinya. Nah, Bu Reni, nanti untuk kegiatan supervisi akademik itu ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi, di mana Bu Reni nanti bisa menceritakan atau mempersiapkan kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum nanti kegiatan observasi. Nah, kira-kira Bu Reni, harapan dari pertemuan kita, kira-kira Bu Reni berharap seperti apa harapannya ya Bu Reni? Ya, alhamdulillah sekali, saya berterima kasih karena Bu Isti menunjuk atau meminta bantuan saya untuk kegiatan hari ini, karena saya berharap untuk kegiatan hari ini saya bisa berdiskusi dengan Ibu tentang pembelajaran yang akan saya lakukan besok hari Kamis. Saya akan Nah, Bu Reni, kalau boleh saya tahu, untuk besok Bu Reni merencanakannya itu materi tentang apa ya Bu Reni? Saya merencanakan pembelajaran materi tentang gaya di sekitar kita. Materi gaya di sekitar kita ya. IPAS. Oh, berarti muatan pelajarannya adalah IPAS ya. Nah, Bu Reni, kira-kira dari materi tersebut untuk tujuan pembelajaran yang ingin Bu Reni capai, kira-kira itu apa ya? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pertama adalah mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari, kemudian memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Ada beberapa tujuan pembelajaran ya Bu Reni ya. Lalu untuk area pengembangannya Bu Reni, kira-kira area pengembangan yang ingin Bu Reni capai itu yang seperti apa? Ya, area pengembangan yang ingin saya capai adalah mengembangkan keterampilan berdiskusi anak dan melatih anak dalam mempresentasikan hasil diskusi tersebut, karena kan besok rencananya akan berkelompok berdiskusi ya, berkelompok yang pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya. Ya, jadi fokusnya besok saya mengamati, mengobservasinya ketika kegiatan anak berdiskusi dan ketika anak melakukan presentasi, keaktifan siswa seperti itu ya Bu Reni. Lalu untuk mempersiapkannya, kira-kira Bu Reni sudah mempersiapkan apa saja yang akan Bu Reni lakukan untuk besok, apa saja kira-kira? Yang sudah saya persiapkan pertama adalah modul ajarnya yang sesuai dengan kegiatan besok, kemudian ada LKPD dan alat peraga media pembelajaran, kemudian ada alat peraganya juga, terus sedikit mungkin tepuk-tepuk biar anak bisa. Oh, kayak semacam ice breaking ya Bu Reni ya, agar anak semangat ya. Nah, dari yang sudah Bu Reni persiapkan ya, ternyata sudah siap kira-kira ini untuk hari Kamis besok.
Untuk strategi pembelajaran atau metode atau yang akan Bu Reni gunakan itu yang seperti apa strategi pembelajarannya Bu Reni? Model pembelajarannya tatap muka seperti biasa, kemudian metodenya pertama diskusi, kemudian ada sedikit ceramah, terus anak praktek langsung di lapangan, kayak semacam problem solving gitu ya Bu Reni iya, ya, PBL ya. Ya. Kita melanjutkan ya Bu Reni, tadi kita sudah menceritakan tentang tujuan, area pengembangan, dan yang terakhir tadi kita sudah diskusi tentang strategi. Lalu kira-kira rencana dari awal Bu Reni untuk kegiatan observasi besok itu seperti apa ya Bu Reni? Kalau boleh silakan diceritakan kira-kira besok dari awal sampai akhir mungkin Bu Reni kegiatannya yang seperti apa besok? Rencananya yang sesuai dengan modul ajar yang saya bikin itu anak akan dibuat diskusi dengan 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok audio, kelompok yang kedua kinestetik, dan kelompok ketiga adalah visual. Saya sudah membaginya berdasarkan pengamatan saya di kegiatan sehari-hari siswa-siswa yang sesuai dengan kelompok-kelompok tersebut. Kemudian saya sudah membuat LKPD sesuai dengan kriteria 3 kelompok tersebut. Area pengembangannya saya ingin anak diskusi, bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman kelompoknya. Kemudian saya juga sudah menyediakan video pembelajaran yang sesuai dan sedikit ada lagu dan ice breakingnya. Iya. Nah, mungkin dari kegiatan yang sudah direncanakan Bu Reni, apakah ada kira-kira hambatan atau kekhawatiran yang kira-kira menurut Bu Reni akan terjadi pada pas pelaksanaan observasi? Ya, yang saya khawatirkan itu adalah ketika anak mungkin tidak menemukan jawaban yang sesuai saya harapkan ketika tidak sesuai dengan tujuan pembelajarannya, seperti LKPD-nya pertanyaannya apa, nanti jawabannya kemana, itu yang saya khawatirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, terutama untuk anak dari kelompok kinestetik karena keaktifannya cukup luar biasa, jadi saya agak khawatir mereka itu tidak fokus dalam berkelompok. Itu kekhawatiran yang Bu Reni kira-kira rasakan ya. Nah, lalu untuk menanggapi atau cara agar hambatan atau kekhawatiran dari Bu Reni itu bisa terselesaikan, kira-kira langkah apa yang akan Bu Reni lakukan ya? Untuk yang berdiskusi berkelompok, saya akan mendampingi anak dan mengarahkan supaya tujuan pembelajaran yang saya inginkan bisa tercapai, dan untuk anak-anak yang aktif akan saya dampingi supaya aktifnya lebih terarah lagi. Ya, luar biasa, ternyata ada dari kekhawatiran yang Bu Reni rasakan, ternyata Bu Reni juga sudah bisa menemukan sendiri ya cara penanganannya ya. Nah, sepertinya untuk kegiatan diskusi kita pada siang hari ini tentang kegiatan tahap praobservasi sudah cukup Bu Reni. Mungkin ada yang ingin Bu Reni sampaikan? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya tunggu untuk kegiatan observasinya besok. Kita rencananya hari Kamis tanggal 19 Oktober ya. Terima kasih Bu Reni atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini berangkat semua? Alhamdulillah semuanya berarti sehat ya. Siti sudah sehat? Kemarin sakit apa kamu? Pusing. Alhamdulillah sudah sehat semua. Nanti kalau ada tugas yang belum selesai bisa menyusul.
pejamkan mata. Luruskan lengan di atas paha. Take a deep breath. Tarik napas dalam. Pejamkan mata. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara masuk. Rasakan udara. Stop untuk merilekskan janingan pikiran supaya kamu tidak tegang sebelum mengikuti pelajaran. Itu Diman, ya. Ya, sebelum mulai pelajaran supaya semangat setelah melihat timing stop, kita bikin temukan dari yang sudah dari tepuk semangat. Hari ini kita akan mempelajari materi baru yaitu tentang gaya. Apa itu gaya? Coba ada yang pernah mendengar kata-kata gaya? Pernah. Sering. Dan kalian juga pasti sering melakukan gaya. Gaya apa yang pernah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Mendorong pintu. Itu termasuk gaya. Terus apa lagi? Membuka atau menutup pintu. Terus apa lagi? Mendorong meja. Selain itu yang biasa kalian lakukan ketika bermain bola. Lempar bola. Berjalan juga merupakan bagian dari gaya. Ya? Boleh. Terus apakah naik sepeda termasuk gaya? Termasuk bagian dari gaya. Setelah kalian pernah melakukan gaya, kalian harus tahu sifat-sifat gaya itu, bagaimana pengaruhnya gaya dalam kehidupan kita itu seperti apa, supaya ilmu kalian bertambah. Dilihat coba bukunya, halaman 69, buku cetaknya dulu, halaman 69. Halaman 69 sudah pernah dibaca? Belum. Setelah kalian tahu bahwa kalian sering menggunakan gaya dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas yang sudah dilakukan seperti tadi 75 halaman 69 Mas. Aktivitas yang dilakukan adalah tadi ada contohnya mendorong pintu, kemudian membuka pintu, melempar bola, naik sepeda, terus apa lagi? Mengangkat benda. Jadi ada menarik, mendorong, mengangkat. Kalian biasanya menggunakan apa mengangkat benda itu? Tangan itu ada apanya? Oh, berarti gaya yang digunakan adalah gaya otot. Kemudian kalau kita mengangkat benda berat, kalau nggak kuat diapain? Tarik atau dorong. Itu akan menimbulkan apa? Gesekan. Itu juga disebut gaya gesek. Supaya lebih jelas,
Yang untuk mempersingkat waktu, kelompok pertama silakan menuju buat kelas. Cari lokasi yang sesuai dengan RKPD-nya. Di lantai dengan yang dipakai akan yang paling cepat yang mana? Di dindingnya mas. Agak jauh mungkin. Kan untuk mengenali kecepatan. Di gelinding nak. Bisa diukur ya seberapa cepat nanti dibandingkan dengan yang di paving-an. Digelindingkan saja jangan cepat. Kecepatannya tenaganya sama ya. Tenaganya sama Putra. Coba lagi. Tinggal ke yang lantai. Kalau dirasa sudah cukup, silahkan berdiskusi mana yang mengelilingi lebih cepat, lebih lambat, kira-kira perbedaannya apa. Sambil duduk saja, duduk. Siapa? Silakan diskusi. Nanti kalau sudah selesai ke kelas ya. Lantai. Oh, nggih, Pak. Nanti baca, nanti kalian juga baca bersama Presiden Jokowi. Diketahui belakangan ini permainan tradisional karena orang dewasa untuk menjajal mainannya. apa agama menarik haram dorong. Terus dipilih yang mana? Pilihlah salah satu jawaban dua ini. Kontainer temannya tahu ya benda yang berat. Nah lebih enak itu mengangkatnya bagaimana? Apakah sama-sama diangkat? Atau yang satu mengangkat dan satu menarik? Atau yang satu menarik satu mendorong? Coba mau dipraktekkan? Boleh. Dilanjutkan aja. Oke nih, apakah akan sama-sama diangkat? Boleh angkat, atau yang satu mengangkat satu menarik? Atau menarik dan mendorong? Silakan dipraktekkan. Kira-kira apa perbedaan dari kedua permukaan tersebut? Bola lebih cepat dipaling dan bola lebih lambat dirumput. Bola lebih cepat mengeliling di paving
ini lebih lambat di rumput karena apa? Karena rumput perkembangannya lebih kasar. Kalau papi perkembangannya lebih laju. Ya, itu tadi adalah hasil percobaan dari kelompok. Terima kasih, beri tepuk tangan. Berikutnya yang sudah siap. Hasil percobaan kelompok 3. Menarik menarik meja. Apa itu gaya? Macam-macam gaya, ada gaya otot, gaya gesek. Ini gaya otot berdasarkan otot kaki manusia atau otot kaki kuda. Tidak ada kuda ya. Ada manusia, ada hewan.
Bu Reni sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengajar taktik Bapak Nurholis yang hari ini bisa datang untuk acara kegiatan supervisi akademik tahap pasca observasi. Dan tidak hanya itu, ada Bu Reni selaku guru yang kemarin sudah saya observasi di kelas 4 ya Bu ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dapat melakukan kegiatan tahap pasca observasi. Langsung saja Pak Nurholis, saya langsung ke Bu Reni ya. Bu Reni, bagaimana kabar Bu Reni hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bu Reni, ini saya ingin sharing ngobrol sedikit tentang kegiatan kemarin. Kita kan kemarin sudah melakukan kegiatan kegiatan praobservasi dan kegiatan observasi yang dilakukan di kelas 4 khususnya. Nah, pada kegiatan hari ini kan adalah rangkaian dari kegiatan supervisi, di mana kegiatan supervisi ini kan tujuannya adalah untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, kira-kira Bu Reni, dari obrolan kita pada pagi hari ini, kira-kira apa yang harapan dari Bu Reni setelah kita nanti akannya melakukan kegiatan pasca observasi? Ya, saya berharap pada obrolan kali ini saya bisa memperoleh pendapat atau solusi dari Bu Isti tentang kegiatan supervisi kemarin, observasi kemarin, apa kekurangan yang telah saya lakukan di kelas 4 kemarin, atau mungkin ada yang perlu ditambahi atau dikurangi tentang pembelajaran di semester. Kita share saja ya. Nah, Bu Reni, saya ingin bertanya, kira-kira dari pembelajaran yang sudah Bu Reni lakukan kemarin, perasaannya Bu Reni itu bagaimana setelah Bu Reni sudah mempersiapkan materi dari media dan alat peraga? Kira-kira perasaannya Bu Reni setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin yang sudah dipersiapkan bagaimana? Ya, saya sih merasa sudah buka ya, karena sudah terlaksana. Gimana persiapannya mungkin tidak seperti waktu persiapan ketika pembelajaran biasanya, karena saya menggunakan beberapa media pembelajaran yang Jadi sudah plong ya. Lalu untuk area pengembangan kemarin kan ketika praobservasi saya juga menanyakan tentang area pengembangan, dan area pengembangan ini saya kan fokus untuk observasinya untuk area pengembangan yang kemarin sampaikan bahwa ingin menciptakan siswa atau diskusi kelompok yang aktif, yang kolaboratif. Nah, menurut Bu Reni untuk area pengembangan tersebut apakah sudah tercapai, Bu Reni? dikatakan tercapai 100% itu belum, karena ya sudah lebih baik dibanding sebelumnya yang pernah saya lakukan ketika diskusi kelompok. Kenapa saya katakan belum tercapai 100%? Karena ada beberapa anak yang saya amati belum fokus dalam hal diskusi. Apa karena mungkin anaknya tidak terlalu paham, atau mungkin jumlah anak terlalu banyak sehingga mungkin tidak terasa kebagian tempat, atau masih dalam proses penelitian. Ini tadi menunjukkan belum 100%. Kalau perkirakan 100 sampai 100, kira-kira sudah berapa persen untuk area pengembangan? 80%, karena saya lihat kalau kelompok 1 kemarin 1 anak yang tidak berdiskusi secara optimal, itu karena tidak bersama temannya. Kemudian kelompok 2 awalnya tidak berdiskusi 100%, ketika itu tidak mau disana, akhirnya dia berdiskusi. Ya 80% saya sudah 80% ya. Berarti ada 20% anak ya yang kira-kiranya itu masih belum
aktif ketika diskusi kelompok. Nah, menurut Bu Reni, tindakan Bu Reni agar untuk area pengembangan itu bisa tercapai dengan maksimal, langkah apa ya kira-kira untuk Bu Reni yang dapat dilakukan? Mungkin langkah ke depan sebagai kelompoknya akan diperkecil. Kalau kemarin anggota kelompok sekitar 7 orang, yang saya terlalu besar. Ini kita jumlahnya 4 atau 5, anak akan lebih bisa ikut Dan Bu Reni agar lebih maksimal nanti bisa dibuat kelompok-kelompok kecil seperti itu. Semoga area pengembangannya bisa tercapai menjadi 100%. Nah, setelah itu Bu Reni, tadi kemarin kan juga Bu Reni menyebutkan ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Menurut Bu Reni, untuk tujuan pembelajarannya apakah sudah tercapai semuanya? kalau tujuan pembelajaran insya Allah menurut saya sudah Tercapai semuanya dan tujuan pembelajarannya. Lalu hal apa saja yang menurut Bu Reni itu sudah baik dan patut untuk dipertahankan? Apakah ada? Jika ada mungkin bisa disebutkan Bu Reni kira-kira ada apa saja yang sudah baik dan kayaknya perlu dipertahankan agar untuk pembelajaran selanjutnya bisa optimal. Mungkin tentang media pembelajaran yang saya gunakan, kemudian beberapa ice breaking supaya anak tidak merasa bosan ketika pembelajaran itu perlu saya kembangkan lagi nih. Jadi ada ya, masih ada yang perlu ditingkatkan. Nah, kalau tadi kan yang perlu dipertahankan, kalau yang sekarang ingin saya tanyakan apakah masih ada yang perlu diperbaiki dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin? Selain pembagian kelompok yang anak saya kecil, mungkin dari teknis kemarin agak terjadi kendala ya. Saya mempersiapkan laptop sudah ready, ternyata di tengah perjalanan tiba-tiba ada masalah. Itu juga ketika dengan suara juga ada masalah. Mungkin akan koordinasi dengan tenaga yang lebih ahli karena saya juga baru di sini ya, baru paham dengan alat elektronik di sini. Jadi berkolaborasi dengan yang lebih paham dari teknik lektor maupun pengelola suara seperti itu. Lalu untuk rencana, tadi kan Bu Reni menyebutkan ada kayak teknis, ada tadi yang sudah disebutkan untuk ditingkatkan. Nah, adakah rencana lain dari Bu Reni yang bisa dikembangkan agar kegiatan pembelajaran itu bisa meningkat lagi, Bu Reni? Ya mungkin saya kan belajar lagi ya, karena saya baru di SD. Ketika saya membaca materi-materi itu ada beberapa topik yang saya mau mengembangkan ke kelas diferensi tak kesulitan. Mungkin saya akan bertanya dengan ahli Jawa atau dengan kepala sekolah atau mungkin YouTube atau PMM lah, karena saya masih Baru ya, karena Bu Reni fokusnya ke matematika ya. jadi saya di SMP, jadi dunia SD masih jadi saya mungkin dari sini lagi sharing dengan teman-teman dari beberapa LB maupun SD. Untuk tadi kan Bu Reni menyebutkan ada kegiatan yang kira-kira ini Bu Reni akan lakukan ya. Nah, untuk kegiatan tersebut kira-kira kapan ya untuk Bu Reni segera lakukan? Mungkin setelah minggu ini setelah MBK selesai kita mau pusakan Mulai menjelang Nah, kira-kira adakah pihak atau siapa yang bisa memotivasi Bu Reni agar selalu konsisten dengan tadi pembelajaran yang akan Bu Reni lakukan? kalau yang sering memotivasi kepala sekolah karena juga sering mungkin karena saja baru sering memberikan nasihat dia dengan SD rekan-rekan yang senior juga sering memotivasi tentang mungkin dari percakapan ini adakah Bu Reni yang masih mengganjal terkait kemarin yang sudah kita lakukan? Apakah sudah plong semuanya? tentang
diferensiasi organisasi sportif, terutama saya melihat itu tidak setiap blok atau materi saya bisa mengarahkan ke profil yang direksi. Kalau waktu bahwa kita memang agak mudah untuk diatasi. Itu untuk materi-materi lain untuk keberlanjutannya ya, terima kasih Bu Reni sudah berkenan sharing-sharing, sudah bersedia untuk meluangkan waktu untuk kegiatan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.